Ahmad melangkah turun dari bus, menatap kampung halamannya yang sudah lama ditinggalkan. Ia merasa sedikit nostalgia, mengingat kenangan-kenangan masa kecil yang pernah ia jalani di kampung ini. Setelah beberapa tahun mondok di pesantren, Ahmad merasa telah banyak berubah. Ia telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan agama dan merasa siap untuk mengamalkan ilmunya di kampungnya. Ahmad membawa 2 tas besar yang berisi kitab-kitab agama dan beberapa pakaian yang masih baru. Ia berjalan kaki menuju rumahnya, menikmati pemandangan kampung yang masih hijau dan asri. Saat berjalan, ia menyapa beberapa orang yang sedang bekerja di sawah atau di depan rumahnya. Saat tiba di rumah, Ahmad disambut oleh ibunya yang sudah menunggu di depan pintu. "Ahmad, anakku, selamat datang kembali," kata ibunya dengan mata yang berlinang air mata. Ahmad tersenyum dan memeluk ibunya, merasa bahagia bisa kembali ke rumah. "Assalamualaikum, Bu," kata Ahmad, sambil meletakkan tasnya di lantai. "Bagaimana kabar ayah?" "Waalaikumsalam, Nak, ayah sedang di sawah. Nanti aku panggilkan. Kamu pasti lapar, kan? Aku sudah siapkan makanan untukmu," jawab ibunya sambil membawa Ahmad masuk ke dalam rumah. Ahmad tersenyum dan mengangguk, merasa lapar setelah perjalanan panjang. Ia duduk di ruang tamu, menikmati pemandangan rumah yang masih sama seperti dulu. Namun, Ahmad juga menyadari bahwa ada beberapa hal yang telah berubah di kampungnya. Ada beberapa rumah yang sudah tidak dihuni lagi, dan beberapa orang yang sudah tidak lagi menjalankan salat berjamaah di masjid. Ahmad merasa sedikit sedih melihat keadaan kampungnya yang tidak seperti dulu lagi. Namun, ia juga merasa optimis bahwa ia bisa membuat perubahan positif di kampungnya dengan ilmu pengetahuan agama yang telah ia pelajari. Ia berharap bisa menjadi contoh bagi masyarakat kampungnya dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Ahmad menghabiskan beberapa hari pertama di kampungnya dengan beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kampungnya masih jauh dari nilai-nilai agama yang telah dipelajarinya. Ia melihat banyak praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan lain-lain. Ahmad merasa sedih dan ingin melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan kampungnya. Ia memutuskan untuk memulai dengan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk menjalankan salat berjamaah di masjid. Ahmad memulai dengan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk menjalankan salat berjamaah di masjid. Namun, tidak semua orang mau mendengarkan ajakannya. Beberapa orang bahkan mengejeknya dan mengatakan bahwa ia telah menjadi terlalu santri, dan tidak lagi seperti orang kampung. Ahmad tidak putus asa, ia terus berusaha untuk mencari dukungan dari masyarakat kampungnya. Ia mengunjungi beberapa rumah dan mengajak orang-orang untuk menjalankan salat berjamaah di masjid. Ahmad akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa orang untuk menjalankan salat berjamaah di masjid. Setelah salat, ia memberikan ceramah singkat tentang pentingnya menjalankan salat dan berakhlak mulia. Beberapa orang yang hadir merasa terkesan dengan ceramah Ahmad dan meminta ia untuk menjadi imam di masjid. Ahmad menerima tawaran tersebut dan memulai mengajar di masjid. Ahmad menghadapi tantangan dari masyarakat yang tidak menyukai perubahan. Beberapa orang yang tidak puas dengan kegiatan Ahmad di masjid mulai menyebarkan fitnah dan menghina Ahmad. Ahmad tidak membalas hinaan mereka. Ia terus menjalankan kegiatan di masjid dan mengajak masyarakat untuk menjalankan salat berjamaah. Ahmad merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, ia menerima kunjungan dari ustadznya yang datang ke kampungnya. Ustadz memberikan motivasi dan bimbingan kepada Ahmad untuk terus berjuang. "Kamu tidak sendirian, Ahmad. Allah selalu bersama kamu," kata Ustadz. Ahmad merasa terhibur dan kembali memiliki semangat untuk melanjutkan kegiatan di masjid. Ahmad memulai membangun komunitas yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti pengajian, kegiatan sosial, dan lain-lain. Beberapa orang yang sebelumnya tidak menyukai Ahmad mulai melihat perubahan positif dalam dirinya dan langsung bergabung dengan komunitas Ahmad. Ahmad menghadapi konflik dengan beberapa orang yang tidak menyukai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitasnya. Mereka merasa terancam dengan keberadaan komunitas Ahmad dan mulai menyebarkan fitnah. Ahmad tidak membalas fitnah mereka.
Ia terus menjalankan kegiatan di masjid dan mengajak masyarakat untuk menjalankan salat berjamaah. Masyarakat mulai melihat perubahan positif dalam diri Ahmad dan komunitasnya. Mereka mulai tertarik untuk bergabung dan belajar tentang agama. Ahmad merasa bahagia melihat perubahan positif di kampungnya. Ia berharap bahwa kampungnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Ahmad melihat hasil jerih payahnya. Dengan masyarakat yang mulai memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, ia berharap bahwa kampungnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Saat Ahmad sedang berjalan-jalan di kampung, ia menerima kabar bahwa orang terkaya di kampungnya ingin bertemu dengannya. Ahmad merasa penasaran dan langsung menuju ke rumah orang terkaya tersebut. Saat tiba di rumah orang terkaya, Ahmad disambut dengan hangat oleh tuan rumah. Orang terkaya tersebut mengatakan bahwa ia telah lama mengamati Ahmad dan sangat terkesan dengan kepribadian dan dedikasinya dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Orang terkaya tersebut kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin melamar Ahmad untuk menjadi menantunya. Ahmad terkejut namun juga merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan dan berdiskusi dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dengan demikian, Ahmad harus mempertimbangkan keputusan penting dalam hidupnya. Apakah ia akan menerima tawaran tersebut dan menjadi menantu orang terkaya di kampungnya? Ataukah ia akan tetap fokus pada dakwah dan kegiatan agamanya?